Haikal akan mengungkap dari sisi tentang Khadijah radhiyallahu anha yang sangat kaya sekali kisahnya, dan alhamdulillah syukurillah Bapak sudah hadir. Pada total masykur Bapak untuk memulai kajian tentang Insyaallah. siapakah Khadijah yang tentu kita sudah kenal, Bismillahirrahmanirrahim. tapi gimana kisahnya dalam perjuangan mendampingi baginda Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ashabihi wa ummatihi wa ashabi wa ummati sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, melanjutkan rumah tangga ya terindah sepanjang masa, rumah tangga yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik selama-lamanya mungkin. Rumah tangga yang disebut uswatun hasanah, contoh yang terbaik ya, dan nggak ada lagi yang lebih baik dari itu. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ketika judulnya kita diskusikan sama Mas Kholis melalui WA, saya berpikir yang mana yang mau diambil contoh gitu ya. Ternyata Mas Kholis mengambil Khadijah. Ada juga yang lain kan, gitu kan. Yang tadi saya lagi bingung yang mana gitu. Ternyata Khadijah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu yang tercetik dalam hati saya. Khadijah Al-Kubra adalah seorang wanita yang dijuluki Wardatul Quraisy. Walaupun dia seorang janda. Ya. Wardah itu bunga mawar. Quraisy itu ya Quraisy. Jadi kembang desanya. Gitu ya. Wardatul Quraisy itu kembang desa. Bapak Ibu berpikir kan, yang dimaksud kembang desa itu berarti kan paling top kan, paling cantik kan, paling oke kan gitu. Pertanyaannya adalah dia seorang janda. Kok jadi kembang desa? Kenapa nggak seorang perawan? Kenapa nggak seorang yang belum menikah? Gitu. Apalagi beliau sudah punya anak banyak waktu itu. Kenapa harus kembang desanya itu seorang janda gitu? Dan usianya pun sudah 40 gitu. Berarti orang yang sangat menjaga diri, berarti orang yang sangat apa ya, merawat diri, glowing. Lupakan dulu soal Nabi, lupakan dulu soal laki-laki. Saya lagi cerita soal kembang desa, gitu. Ya berarti glowing, berarti ya apa ya, cantik, molek, dan semuanya lah. Oh kembang desa kok, gitu ya. Wardatul Quraisy. Ya yang menarik istilah kembang desa itu ya ada sejak zaman dahulu kala gitu kan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, Nabi pada waktu itu berusia 25 tahun. Tapi jangan lupa, Nabi itu bukan tipe laki-laki seperti kebanyakan, seperti kita gitu. Nabi itu pandai menjaga hawa nafsunya, ya. Nabi itu tidak mengumbar hawa nafsunya. Maka itu ketika usianya 25 tahun, lagi matang-matangnya, seharusnya umur 20 ada kisah gitu. 21, 22, 23 ada kisah gitu. Ada sih kisah Nabi melamar seorang wanita dan itu masih kemenakannya sendiri ya, misanannya sendiri, anak Abu Jahal, tapi Abu Jahal telah menikahkan dengan orang lain gitu ya. Nah,
Akhirnya Nabi ya masih menjomblo di usia 25 tahun, masih sendiri gitu ya. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika itu beliau itu orang yang paling kaya, dia lebih kaya dari Khadijah. Banyak orang bilang di buku-buku Nabi itu nebeng, nggak bisa, kurang ajar itu. Ya, Nabi itu seorang pemuda yang nebeng dengan janda kaya, itu ucapan kurang ajar gitu, kurang ajar banget ya. Rasulullah SAW itu orang kaya, walaupun usianya masih 25 tahun, dia kekayaannya itu luar biasa. Setiap berangkat, untung terus dalam berdagang. Khadijah tertarik ikut menitipkan barang dagangannya, gitu ceritanya. Nabi itu bukan hanya membawa barang-barang Khadijah, ya. Kadang bilang Nabi karyawannya Khadijah, nggak bener. Nabi bukan karyawan Khadijah, Nabi bukan karyawan siapa-siapa, Nabi pengusaha. Apa usahanya Nabi? Salesman and distribution. Itu usaha Nabi. Nabi Sales and Distribution Company, Muhammad Corporation. Begitulah kurang lebih. Ya, kenapa saya katakan corporation ya? Karena semua orang-orang yang punya usaha nitip barangnya ke Nabi gitu. Ya, Nabi bukan karyawan, tapi dia mitra dagang, partner ya betul, Mas Elo. Mitra dagang, ya mitra. Jadi Nabi itu yang punya toko, contohnya Carrefour. Dia paham ya. Karena Carrefour, Transmart sekarang. Dulu Carrefour zaman saya. Karena Carrefour, Indomaret deh, Indomaret ya. Karena Indomaret distribusinya bagus, maka Unilever mau nitip barang di Indomaret. Gitu ya. Saya Mas juga mau, Indofood juga mau, Indomie juga mau. Gitu. Ya, ABC juga mau, kopi kapal api juga mau, susu bendera juga mau, SGM juga mau, dan seterusnya. Jadi semua barang-barang nitip dengan Indomaret atau Carrefour atau Alfa misalnya untuk dibantuin jual dong gitu. Nabi itu begitu. Nabi kita begitu. Nabi bawa barang-barang dagangan itu ke Syam. Nabi bawa ke Yaman. Nabi bawa ke Irak. Nabi bawa kemana-mana. Abu Bakar nitip dong gitu. Abu Jahal nitip dong gitu. Khadijah nitip dong gitu. Jadi unta itu berisi semua barang-barang dagangan Nabi gitu. Dan juga Nabi juga dagang, Nabi juga punya gitu. Dan subhanallah, orang kan nggak berani jauh-jauh. Kenapa? Takut ada perompak di jalan gitu. Sehingga kalau mau berangkat rame-rame gitu, rame-rame. Kosnya tinggi, ditanggung sama yang punya barang. Nggak asik nanti sama dia gitu ya. Belum lagi di jalanan resiko karena nggak tercatat dalam sejarah, tapi berulang kali kita tahu bahwa perompak itu selalu ada. Buktinya apa? Buktinya perompak di zaman Imam Syafi'i aja udah masih ada gitu ya. Perompak di zaman tabi'in juga ada gitu. Perompak zaman Nabi juga ada. Kan Nabi ketemu dengan seorang perompak yang besar. Kan Nabi lolos saja, dia malah menghormat kepada Nabi ya gitu. Malah mendecakkan kekaguman gitu ya kepada Nabi. Salah satu perjalanan Nabi yang diakui tercatat ya itu melalui Jordan, ada sebuah pohon yang ternyata diselidiki pohon itu berusia 1.500 tahunan, dan ternyata pohon itu disebut pohon Ashabi ya. Beberapa apa namanya sahabat Nabi yang masih hidup katanya gitu ya. Itu disebut pohon Ashabi, di mana Nabi pernah berteduh di pohon itu gitu ya. Dan pohon itu menjadi saksi bisu ketika Nabi di usianya yang 12 tahun sudah mulai berdagang. Namun ketika orang tua sedang ada pertemuan di dalam rumah, Nabi tidak diizinkan masuk, maka Abu Khairah memperhatikan anak itu apa namanya membuat decak kagum Bukhairah, karena Bukhairah yang melihat ketika beliau keluar, sementara yang lain di dalam. Itu pohon itu me, tadinya pohonnya agak jangkung, agak tinggi. Pohon itu merendahkan dahan-dahannya
untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga adem. Begitu juga awan yang menutupinya hanya ada di atas pohon itu. Maka Abu Khairah terkejut ya, dan dia kembali menanyakan, anak siapa ini ya? Apakah dia tidak punya ayah? Betul, dia tidak punya ayah. Apakah dia pernah dipelihara oleh kakeknya? Betul, dia dipelihara oleh kakeknya. Apakah dia dipelihara oleh pamannya? Betul, dia dipelihara oleh pamannya. Apakah sewaktu lahir ayahnya sudah wafat? Betul, ayahnya sudah wafat. Kalau gitu siapakah paman anak ini di antara kalian? Maka Abu Thalib mengangkat, saya pamannya. Maka Abu Khairah pun menangis gitu. Dia tidak menyangka. Dia tidak menyangka, dia bilang, anak inilah yang akan menjadi Rasul di akhir zaman. Gitu. Dialah yang menjadi penutup para nabi. Gitu. Ya. Jagalah dia katanya. Jadi Bukhairah bersyukur sekali ketika masih jumpa Nabi di usia 12 tahun gitu, ya. Kembali kepada pohon yang melindungi Nabi, pohon itu sampai sekarang masih hidup, disebut pohon Ashabi, dan pohon itu berusia 1.500 tahun kalau kata para ahli. Dan pohon itu unik karena dahannya hampir menyentuh tanah sehingga sangat-sanget nyaman untuk duduk di dalamnya. Nah, kalau tolong ditampilkan pohon Ashabi Jordan. Biar masa lihat sama sahabat di sini yang belum pernah lihat bisa bisa melihat gitu ya. Pohon Ashabi Jordan. Nah, di usia belia seperti itulah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat rajinnya, dengan sangat piawainya, dengan sangat hebatnya dalam berdagang sampai dia berusia 25 tahun masih dagang terus, dan ternyata kaya raya ini ya, ini pemuda paling kaya. Jangan dibilang nebeng sama Siti Khadijah, kurang ajar itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, kejadian ini, itu pohonnya. Itu pohonnya itu, coba lihat. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Di Zoom yang paling gede itu Mas Khalis tuh. Di Zoom di Zoom itu. Di Zoom aja itu. Gambarnya aja gitu ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Keren banget kan jemaah sekalian, ya. Saya pertama kali lihat pohon itu, saya memegang. Allah, luar biasa. Luar biasa, ya. Itulah kejadiannya di situ betulnya, dan itu perjalanan menuju Syam, perjalanan menuju Saudi Arabia yang paling cepat ya, perjalanan menuju, kalau dari Saudi Arabia harus lewat situ untuk menuju atasnya Syam ya. Tidak jauh dari pohon ini ada perbatasan, ke kiri Saudi Arabia, ke kanan ke Irak. Ya. Posisinya di Jordan. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan, kembali kepada topik kita utama, yaitu Khadijah Al-Kubra. Nah, di usia beliau yang seperti itulah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, membuat hati Siti Khadijah bergetar ketika melihatnya, begitu. Dan Siti Khadijah pun melamar, ya, menanyakan hal itu. Sebenarnya bukan melamar kalimat yang tepat ya. Umu Aiman ya yang menjadi mak comblang ya. Mak comblang yang menjodohkan gitu maksudnya ya. Beliau yang bertanya ya, kenapa dia belum menikah,
bagaimana, dan ditanya terus gitu ya, sampai Ummu Aiman berkesimpulan kayaknya nih, kayaknya maknya naksir nih maknya gitu ya, kayaknya maknya naksir nih. Maka yang mulia ya, Siti Khadijah setelah bertanya-tanya demikian itu disampaikan oleh Ummu Aiman. Kalau kita baca sejarahnya, apa namanya, bukan semata-mata melamar ya, tapi menyampaikan satu perasaan gitu ya. Uwaiman bertanya pada Muhammad muda, nah, yang Muhammad bin Abdullah yang masih muda ini belum jadi Rasul. Kenapa kamu belum menikah? Gitu. Siapa yang mau menikah dengan yatim piatu ini? Gitu, merendah ke Nabi ya. Karena memang yatim piatu kan. Siapa yang mau menikah dengan yatim piatu ini? Kalau ada yang mau bagaimana? Ah, masa gitu barangkali ya. Ah, masa gitu ya. Cuman untuk Bapak Ibu ketahui saja, ya, Nabi kita itu berkulit putih bersih, ya, rambutnya itu hampir menyentuh bahunya, ya. Nabi itu gagah, rahangnya kelihatan. Ini kelihatan, rahangnya kelihatan. Nabi tidak berkumis dan Nabi ditumbuhi dengan jenggot dan cambang yang halus menyatu gitu ya, set gitu menyatu, ya. Nabi matanya dalam, matanya gagah sekali ya, maksudnya wibawa, celong gitu ya. Alisnya Nabi tebal sekali kata Aisyah, seperti semut-semut yang beriring, hampir-hampir nyambung gitu. Kebayangkan ya, gitu ya gagahnya ya. Nabi hidungnya tidak bengkok, lurus ya, hidungnya bagus sekali. Kalau mau pengen wajah Nabi pengen tahu, baca kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, tipis kitabnya, Asy-Syama'il Muhammadiyah. Kitabnya berwarna merah, yang susun Imam Tirmizi. Yang susun, Masya Allah. Ini demi Allah nih ya. Ini demi Allah nih ya. Dalam hati nih, Ekal bilang ini. Ya Allah, aku pengen nasi goreng. Demi Allah. Saya takut ganggu istri. Cuman saya nggak pernah saya kan buah apa gitu. Cuman dalam hati saya tuh ngomong dalam hati saya, gue pengen nasi goreng. Datang. Ya Rob, subhanallah. Saya sampai bilang demi Allah barusan tuh. Allahu Akbar. Bisa begitu ya. Pengen ngomong tuh, kesian. Pengen ngomong, kesian. Nggak usah lah. Sekasihnya aja apalah. Datang nasi goreng. Allahu Akbar. Eh, ya nantilah. Carilah kitab judulnya Asy-Syama'il Muhammadiyah. Nih saya ini ya. Kalau Anda punya kitab itu dan Anda baca Asy-Syama'il Muhammadiyah, lalu Anda tidak nangis sebelum tidur, ada yang salah. Beneran ada yang salah. Ya, baca kitab itu menumbuhkan kerinduan. Karena tidak ada kitab yang lebih lengkap selain daripada kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Lengkap sekali dan detail sekali dalam menceritakan Nabi. Sampai-sampai Nabi itu tingginya itu di atas rata-rata sahabat-sahabatnya gitu. Kan gagah Nabi itu kalau berjalan cepat seperti orang menuruni tangga. Cek, 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 cek. Dadanya di depan kalau jalan gitu. Kalau kita kan perutnya di depan, Nabi itu dadanya di depan. Cep, 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 cep gitu. Eh, Nabi itu perutnya kata Hafsah binti Umar binti Khattab, perutnya itu seperti batu yang tersusun rapih. Tuh, dak, 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 batu yang tersusun rapih. Kata Aisyah, Nabi punya bulu dada. Bulu dadanya halus, kata Aisyah. Memenuhi semua dadanya. Dan halus sampai ke pusarnya seperti semut yang beriring.
Dengan postur kayak gitu siapa yang gak kepengen gitu loh. Wanita mana yang gak mau gitu loh. Dan Nabi pada waktu usia 25 tahun itu sudah punya pembantu. Dan jumlah pembantunya 28 orang. Berarti dia bukan orang sembarangan, kaya raya. Jadi jangan sembarangan, nggak ngerti sejarah, main ngomong pemuda miskin aja. Ya, selalu ala Nabi Muhammad. Nah, dengan postur dan begitu, dengan perawakan yang terindah seperti itu, dengan kekayaan terkaya seperti itu, siapa yang nggak kepengen? Dan kalau seandainya Nabi pengen ngumpulin perempuan, bisa nggak? Ya bisa. Orang zamannya masih begitu jahiliyah, dicomotin ini gitu. Tapi enggak sampai tiba-tiba wanita yang Wardatul Quraisy, kembang mawarnya kota, ya kota Quraisy, gadis desanya, ya bidadari kampungnya gitu ya, sampai menyatakan kalau ada, kata Ummu Aiman, kalau ada seseorang yang dia terpandang ternama mau kepadamu, apa yang kau lakukan gitu. Nggak mungkin, nggak mungkin gitu, mungkin Nabi bilang ya, nggak bakal gitu kalau kita candanya. Iya ada. Siapa? Khadijah. Gitu. Der aja Nabi. Kalau umpamanya Mas Kolestarnya begitu pasti bilang serius loh, serius nggak gitu gitu. Kalau Mas Koles gitu ditawar, kalau Selo di ngomongin begitu jadi bungkus gitu ya. Kalau Selo gitu jadi bungkus sikat gitu. Gas, begas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba berkata kepada Ummu Aiman, pulanglah engkau. Sampaikan malam ini aku akan datang dengan pamanku. Jeng, langsung ya disambut ya. Maka Nabi melakukan persiapan yang indah dan pamannya pun menyetujui. Maka distributor dan dan prinsipal yang punya barang sama yang distribusi akhirnya menyatu gitu ya. Sebuah pernikahan yang sangat sukses gemilang. Anda harus bayangkan itu. Pemuda utama dapat gadis apa namanya kembang desa, kemudian melangsungkan pernikahan. Maka pernikahannya berapa hari berapa malam itu gitu kan ya. Sampai diundang ibu-ibu susu di suku Bani Sa'diyah yang datang pula, ibu susunya masih kecil ya, masih bayi ya, orok ya. Siti Halimatus Sa'diyah datang. Wah banyak tentu para pejabat-pejabat datang, kampung-kampung datang, pemuda utama nih Al-Amin yang kawin nih luar biasa. Nikahnya megah meriah. Nabi memberikan mas kawin beberapa ratus keping emas. Wah, ya. 512 kalau saya tidak salah angkanya ya, 512 keping emas gitu ya. Kalau satu kepingnya itu apa namanya dinar ya. Satu kepingnya itu kalau sekarang kan sekarang 4,6 kali 500 2 M, Bo. 2 M, Bo, ya. Dulu dan sekarang sama tuh 2 M karena Nabi membeli 1 ekor kambing dengan 1 dinar. 1 ekor kambing 1 dinar. Hari gini 1 dinar 4,6 juta. Nggak salah, saya baru lihat kemarin. 4,6 juta 1 dinarnya. Luar biasa kan? Jadi Nabi membeli itu ya. Nah, jemaah sekalian saya hormati yang saya muliakan, belum lagi inian apa namanya? Untanya ya. Yang betina dipilih-pilihin ya dikasih 40 ekor. Ya luar biasa. Tapi jangan lupa untuk ibu lebih daripada istri. Untuk ibu lebih daripada istri. Kenapa? Karena yang mulia Siti Halimatus Sa'diyah yang dianggap ibu kandung oleh Nabi pada ibu susu diberikan 70 ekor unta betina. Iya ya dimakan dong katanya dia tuh dimakan dong. Iya dimakan kan lagi ceramah. Iya ini dimakan ini bismillah. Tuh. Tuh. Suruh makan.
Dia bilang, hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan, bagaimana cuplikan rumah tangganya? Saya mau cerita satu aja. Satu ini menjiwai seluruh rumah tangga Nabi. Ya, satu aja. Dengarkan dengan hati nurani yang terdalam, dan Anda insya Allah akan mendapatkan pemahaman tentang rumah tangga Nabi seutuhnya, seluruhnya. Begini. Kejadiannya tahun 10 kenabian. Ya, kejadian tahun ke-10 kenabian. Berarti, tahun ke-12, 13 ya gitu deh. Ya, 610 maksud saya. Nabi jadi Rasul 610, 622 gitu deh kurang lebih ya. 621, 622. Anak-anak udah pada gede, anak-anak udah pada gede, dan masih tinggal satu rumah nak. Yang mulia Siti Fatimah Zahra. Usianya 16 sampai 17 tahun maksimum. Yang mulia Siti Fatimah Zahra. Ya. Karena dia nggak beda jauh sama Aisyah. Jadi ketika masih periode Mekah, 16, 17 atau maksimum 18 tahunan lah begitu. Ya. Nah hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan, ada satu kata yang terucap oleh yang mulia Khadijah kepada Fatimah. Bilang begini, wahai anakku, mau nggak bantu ibu? Ya mau dong, gitu kan ya. Mau dong bantu ibu. Tolong ibu, merasa badan saya nggak enak misalnya. Badanku merasa nggak enak sekali dan panas tinggi. Tolong bilang sama ayahmu, ibu mau minta sorban ayahmu untuk kujadikan kain kafanku. Mendengar kisah itu menangis yang mulia Fatimah. Menangisnya kenapa ibu minta itu? Ya kalau kita bilang kayaknya gue berasa nih umur kita nih udah deket gitu. Ya, hati-hati kalau umpamanya orang minta hadiah sama antum. Saya pakai cincin. Ada teman saya minta, ya lu mau meninggal gitu. Enak aja. Biasanya orang kalau minta begitu. Ngajarin dia jangan sampai minta-minta maksud. Lu kayak mau meninggal nih dia, gue kasih dia buat ngabisin gitu. Buat ngabisin. Bismillah ya Allah ya Rabb. Saya merasa ajalku dekat. Mintakanlah sorban itu kepada ayahmu. Dalam kisah diceritakan, kenapa sampai Khadijah demikian? Karena seumur-umur Khadijah tidak pernah minta kepada Nabi apapun. Apapun. Wahai ibu-ibu, catatlah dengan baik. Wahai ibu-ibu yang hadir, yang di sini catat dengan sebaik-baik. Seumur hidup pernikahan, sejak nikah sampai mau wafat, Khadijah tidak pernah terlontar minta ini, minta itu nggak pernah. Maka itulah permintaan pertama Khadijah kepada Nabi. Permintaan pertama Khadijah sama Nabi itu. Dan ketika yang mulia Fatimah Zahra menyampaikan hal itu kepada ayahanda, kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya, dia bilang, wahai ayah, tadi ibu bilang minta surbannya kalau wafat untuk dijadikan kain kafan. Nabi di situ tidak sanggup menahan air matanya lagi. Mungkin
dalam sejarah emosional Nabi yang tertinggi itu di situ. Karena belum pernah Nabi menangis sedemikian hebatnya kecuali hari itu. Dan beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu, masih periode Mekah. Ya. Beliau pun menemui istrinya ketika Fatimah berkata demikian. Dan beliau serta-merta memeluknya sampai keduanya jatuh terduduk. Ya itu bayangkan lagi diri dipeluk sampai nangis sampai jatuh bluk duduk dua-duanya gitu. Nabi tidak lepas pelukannya dan berkata, wahai Khadijah, maafkan, diminta maaf lagi Nabi gitu. Maafkan gitu ya. Apapun yang kau inginkan gitu loh. Kalau kita bilang boleh kata sorban, boleh kata apaan? Ya Khadijah. Ya, apapun yang kau inginkan, astajib loh. Aku akan menjawabnya, aku akan mengabulkannya. Wahai ibu-ibu, camkan itu. Seumur hidup Khadijah gak pernah minta apa-apa. Seumur hidup Khadijah gak pernah minta jalan. Seumur hidup Khadijah gak pernah minta hadiah. Seumur hidup bayangin. Dan itu permintaan pertama Khadijah kepada Nabi. Gimana gak adem, tentram, harmonis gitu ya. Dan kemudian Khadijah hanya menjawab, maafkan, kata Khadijah, maafkan. Dahulu kita orang yang berada, tapi dengan sedekahnya yang dahsyat Khadijah, sampai membuat seisi rumah habis. Yang tersisa hanyalah baju beberapa potong punya Khadijah dan satu-satunya meja tempat Nabi makan. Ya, meja tempat Nabi makan. Selebihnya nggak ada. Karena sahabat bukan sahabat kemaruk, tapi sahabat minta tabarruk. Pengen memiliki benda-benda Nabi. Cincinnya diminta, sarungnya diminta, jubahnya diminta, kopiahnya diminta, sorbannya diminta. Gelasnya diminta, mangkoknya diminta, kursinya diminta. Dan kadang-kadang ditolak. Tuh Nabi. Maka yang tersisa itu adalah satu-satunya cawan tempat Nabi minum, satu-satunya meja tempat Nabi makan gitu loh. Sampai makan cuma digelar sama daun yang dibersihkan di situ makannya. Kenapa? Karena kepengen. Sahabat tuh kepengen punya benda-benda Nabi. Maka Nabi pun memeluknya dengan menangis dan berkata, apapun yang kau inginkan Khadijah, ya Khadijah. Khadijah pun berkata, maafkan aku, wahai suami, wahai Rasul. Dulu kita berada, sekarang enggak ada. Ya, ini buat perjuangan. Akhirnya Khadijah menyampaikan satu ucapan yang paling terkenal. Ya, dia merasa waktunya sudah dekat. Katanya gini, ya Rasulullah, wahai suamiku, tidak ada lagi yang bisa aku sedekahkan untuk membantu perjuanganmu kecuali raga ini. Maka demi zat yang memiliki jiwa Khadijah, apabila aku wafat, gunakanlah tulang-tulangku untuk membantumu dalam perjuangan. Allahu Akbar. Sampai kayak begitu. Sampai kayak begitu. Sahabatku sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Coba antum pikirkan. Sepenggal kisah ini. Berarti selama berumah tangga dengan Nabi, dia nggak pernah meminta sesuatu. Berarti selama berumah tangga dengan Nabi, isinya cuma maafin, 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 maafin. Berarti selama berumah tangga dengan Nabi, kayak apa cintanya Nabi kepada yang mulia Khadijah itu? Kayak apa gitu? Dikit-dikit Khadijah, dikit-dikit Khadijah, dikit-dikit Khadijah. Kayak apa puisi ya, ucapan yang Nabi sampaikan kepada Khadijah. Dia melindungiku saat kedinginan. Dia menyelimutiku saat gemetar. Dia habiskan hartanya untuk perjuanganku. Dan dia beriman kepadaku ketika yang lain masih belum ada yang beriman. Dia mensupport dan mendukungku ketika yang lain meninggalkanku. Coba gitu loh. Ya, maka Nabi pun belum pernah tersinggung kecuali kalau menyinggungnya itu yang disinggung Khadijah. Dan yang nggak tanggung-tanggung, yang menyinggungnya itu orang yang dicinta oleh Nabi, yaitu Aisyah. Kejadiannya ketika Futu Mekah.
Pada waktu foto Mekah, pembukaan kota Mekah, Nabi itu kan kembali ke kota Mekah kan, tempat dia berjuang. Dan teringatlah dia dengan rumah dulu ketika dia tinggal selama 13 tahun dengan Khadijah. 25 tambah 52 berapa tuh? Hah? 25 tambah 25 baru 57 tahun ya hidup bersama dari umur 25 Nabi sampai umur 53. Sempat mengingat gitu. Dan ketika foto Mekah Nabi bersama 124.000 kurang lebih pasukannya masuk kota Mekah gitu ya. Tiba-tiba Nabi turun dari untanya karena ada seorang nenek-nenek. Nenek-nenek gitu ya. Nabi melepaskan sorbannya, dibuka, digelar supaya nenek itu duduk sama Nabi. Nabi ngobrol sama nenek itu lama ngobrol. Sahabat kagak ada yang berani ngelewatin. Sahabat bengong aja lama. Kenapa lama banget sama nenek-nenek? Siapa nenek-nenek ini nih gitu kan? Panjang aja antrian gitu. Antum bayangkan 124.000 orang naik kuda, jalan kaki, naik onta. Itu nunggu, plek, diam semua. Mungkin logika kita berkata di belakang, ada apa sih? Ada apa sih? Ada apa? Ada apa? Kenapa diam? Ada apa sih? Ada apa sih? Mungkin begitu gitu ya. Sampai kalimat ada apa sih kepada Khadijah. Ada apa sih? Nabi lagi ngobrol. Ada siapa? Rasulullah lagi ketemu orang. Siapa orangnya? Nenek-nenek. Astagfirullahaladzim, nenek-nenek. Kirain Abu Sofyan gitu dong ya. Kirain utusan Raja Heraklius gitu kan gitu. Dan Nabi sampai turun. Siapa itu? Nyampe ke Siti Aisyah. Aisyah turun dari untanya. Aisyah ikut foto Mekah. Aisyah turun dari untanya dan kemudian menegur, ya Rasulullah, ya ini pasukan banyak, gini-gini kita mau foto Mekah. Karena lama nggak kelar-kelar. Nabi diam aja. Dengerin tuh nenek-nenek cerita. Nenek-nenek lagi cerita kan panjang ya. Nenek-nenek cerita panjang kalau nenek-nenek. Ya, ya nenek-nenek kan begitu. Coba aja nenek lagi lewat dia tanya, mau kemana nek? Mau ke pasar, mau beli bawang sama cabe sama toge. Anak saya minta ini, cucu saya minta ini. Bawang sekarang mahal, sekilo berapa? Dulu nggak begitu, togenya juga udah kecil-kecil. Lagian juga kadang-kadang yang ini, saya juga nih, oh panjang. Kalau nanti nggak berhenti, nggak bakal berhenti tuh nenek-nenek, nenek-nenek kan. Dan kemudian Siti Aisyah pun bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah dia? Rasulullah lagi duduk, nengok ke Aisyah itu. Dia dia teman Khadijah. Antum bayangin lagi sekarang. Bayangin lagi. Kalau temennya aja dihormati sampai kayak begitu, bagaimana Khadijah? Antum bayangin. Betapa kemuliaan itu diberikan. Ya, ini kawan Khadijah. Wahai Aisyah, gitu. Dan dalam hadis, kalau antum cerita baca kitab khusus tentang Aisyah, saya punya buku khusus Aisyah. Buku saya itu khusus Aisyah tok dari awal sampai akhir, nggak cerita siapapun. Kemuliaan Aisyah. Ya, tentang Aisyah, antum baca tentang Aisyah dalam sejarah. Aisyah berkata dalam buku itu tertulis tidak ada penyesalan yang Aisyah terlontar dari ucapan Aisyah kecuali itu. Ya, tidak ada penyesalan yang paling dalam bagiku kecuali ketika aku berkata itu. Apa yang dikatakan Aisyah pada waktu itu? Ya Rasulullah, mari berjalan, mari berangkat. Allah telah menggantikan untukmu yang lebih baik. Maksudnya dirinya. Dan itu kan masa lalu gitu. Udah, ayo berangkat, lanjut. Ya Rasulullah, Allah pun telah menggantikan untukmu yang lebih baik. Gitu. Nabi segera paham. Dan Nabi tidak pernah emosi se-emosi itu. Saya nggak sanggup
untuk mengucapkan kata itu. Wahai sahabat-sahabat dari Majelis Keluarga Indonesia, carilah buku itu dan bacalah. Boleh baca di kisah Khadijah yang mulia, boleh juga baca di cerita Aisyah. Dua-duanya saya ada kitab. Intinya Nabi mengatakan sampai berdiri dari duduknya dan berkata, demi Allah yang memegang jiwa Muhammad, tidak akan ada yang sanggup menggantikan Khadijah di hatiku. Tidak juga kamu. Tidak ada yang sanggup menggantikan Khadijah. Dan aku dan Khadijah tidak akan memaafkan kata-katamu tadi. Sekarang giliran Aisyah yang menangis. Maafkan katanya, maafkan, maafkan. Sini, sini. Teman-teman, sini sebentar doang. Iya ini dia nih. Sini. Satu detik. Saya bilangin. Ini kan jangan bergerak dong. Diam. Nah, lihat. Nggak kelihatan. Bagus. Belum. Alia mau berangkat. Udah sayang. Sampai bilang demikian gitu loh. Gak ada yang sanggup menggantikan dan Nabi nggak mau maafin. Sekarang giliran Aisyah yang menangis. Aisyah minta maaf. Bagaimana cara meminta maafnya? Nah, itu dia. Kalau orang udah meninggal, kan kita nggak bisa datang maafin saya tuh nggak bisa. Makanya hati-hati mulut, gitu. Maka Nabi meminta kepada yang mulia Siti Aisyah untuk beristighfar untuk Khadijah, mengirimkan doa untuk Khadijah, menyembelih dan bersedekah, infak sedekah untuk berpahalanya untuk Khadijah. Gitu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, dua penggalan kisah ini bisa disimpulkan bahwa begitulah besar cinta kasih sayang Nabi kepada yang mulia Khadijah. Tak akan sanggup bisa menggantikan gitu ya. Saya jadi teringat lagu ya. Kalau saya lagu memang konotasinya ke sana gitu ya. Dan saya kalau dengar lagu itu ya mewek juga sih gitu ya, karena teringat itu. Lagunya dinyanyikan oleh Budi Doremi. Nah, gitu ya. Takkan hilang cintaku padamu, takkan hilang walau kau memilih pergi, takkan hilang. Gitu ya. Atau lagu Rhoma Irama itu ya. Cintaku kepadamu bagaikan bunga surga yang mekar selamanya. Aduh, ya. Baik, teman-teman sekalian, cuplikan ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran sekaligus kita mulai merangka dan menyambung-nyambungkan bagaimana tuh kisah-kisah itu. Kok kita hanya baru seberapa persennya gitu ya. Hadirin, saya minta komen, saya minta tanya jawab di waktu yang tersisa ini. Tafadhol silahkan Mas Khalis. Allahu Akbar. Alhamdulillah, ini kisah yang tentu tidak akan habis dalam satu pertemuan nih, Beh, kalau bicara tentang bagaimana cinta kasih Nabi Muhammad SAW dalam keluarganya ya. Wabil khusus dengan Khadijah radhiyallahu anha, karena di sana 13 tahun tentu banyak sekali
ketika Rasulullah diangkat kemudian berjalan 27 ya, 27 atau 28 tahun hidup bersama Rasulullah. Tentu banyak sekali kisah-kisah yang menjadi inspirasi dan kalau dibahas hanya dalam satu sesi tentu tidak akan cukup ya. Nah, Tapi silakan jamaah mungkin bisa dikait-kaitkan dengan kehidupan saat ini yang juga dialami oleh kita semua ya. Silakan yang ingin bertanya yang berkaitan dengan tema ini ataupun yang lainnya yang ya ya. mirip-mirip lah dengan tentang keluarga. Silakan. Saya malah ini tadi Babe sempat ngebicara soal ini ya. Cinta pertama Nabi ini yang banyak belum diungkap ya sebenarnya Be, ya. Tentang Ummu Hani ini ya, tentang Ummu Hani siapakah Ummu Hani yang Ya. dalam sejarah ini memang tidak banyak diungkap siapakah beliau. Tapi Ya. itulah cinta pertama Nabi yang cinta yang kandas di tengah jalan ya Be ya. Ya, sebenarnya Nabi melanjutkan tradisi. Kalau untuk perhatikan tradisinya itu adalah kawin itu pada misanan gitu. Mm-mm. Dan ummuhannya adalah misanan satu-satunya yang belum menikah. Ternyata dari masih kecil udah dijodohin, udah ditekin gitu. Eh, saya cuma dapat dari situ, saya sengaja tidak menyebut dan tidak menceritakan karena bercampur dengan yang ghairu sahih gitu. Mm-mm. Yang ghairu sahih, yang walaupun kemudian dia sudah menjanda, Nabi masih melamarnya, itu saya ragukan gitu. Mm-mm. Bukan sebuah kebiasaan Nabi. Ya, tidak ada kan Allah telah memberi kesimpulan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kalau berbuat itu sudah nggak ada nafsunya gitu. Nah, mendekati wanita itu ada unsur hawa nafsu di sana dan saya belum sepakat sehingga saya nggak ceritakan Mas Falis gitu. Oh, baik-baik. Iya. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Arini ya. Dokter Arini nanya soal ini, Be, karena disebutkan dalam sabda Nabi tentang 4 wanita mulia ya di dunia ini. Dan itu salah satunya yang disebutkan adalah Ibunda Khadijah ya. Kemudian Nah, Maryam, Asia, dan Fatimah Az-Zahra. Kenapa nih Bunda Aisyah tidak disebutkan dalam hadis Nabi sebagai 4 nama wanita termulia di dunia ini, Be? Ini yang ada tahu ya, pertanyaan. yang tahu Nabi, yang tahu Nabi kenapa. Jadi kita tidak bakal membahas itu karena berarti yang kita lihat kekurangannya dan terlarang. Jadi jawabannya adalah yang tahu Nabi. Ya memang susah dibanding-bandingkan. Ya, saya sering katakan do not compare ya. Pembanding itu tidak jangan jangan selalu dibanding-bandingkan ya. Karena Siti Aisyah kan perjuangannya tidak sedahsyat Khadijah yang menghabiskan harta dan dikucilkan dan mau dibunuh gitu-gitulah gitu ya. Gitu. Eh, apa namanya kalau Maryam kan ya di zaman yang berbeda gitu ya. Asia juga di Asia ya juga di zaman yang berbeda gitu ya. Dan kalau umpamanya kalau diperas lagi siapa ya tentu Maryam ya karena Maryam dicantumkan dalam Al-Quran sebagai penghulu para wanita di surga begitu. Allah alam bisawab. Yang tahu adalah Nabi sendiri. Iya. Baik, terima kasih, Be. Kalau Ya, ini apa kabar? Alhamdulillah, baik. Saya kira karena saya kurang baca buku, Be. Oh, nggak ada masalah selama bergabung dengan MKI. Jadi tidak tahu pertanyaan itu. Tadi Babe bilang punya buku Khadijah dan Aisyah, jadi saya pikir ada apa jawabannya dari yang selama ini saya tanya. Terima kasih, Be. Maafin ya, Be. Sama-sama. Baik, Al-Azinnya, kalau itu kita tutup dengan doa di jam 6.30. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hazimiyah wa likulli nabiyyin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa salli alaihi wa salli ala Muhammad wa ala Muhammad bi adadi man lam yusalli alaihi wa salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama amartana bi salatu alaihi
wa salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama yanbaghi salatu alaihi wa salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama amartana bisalatu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa alihi wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rab, agna bi halal dan haramika bi maksiat ketika aman siwa. Ya Rab, anta syafi la shifa la shifau ka shifa la yuqadiru saqama. Ya Rabbi, as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Rabbi, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Rabbi, na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Ya Rabbi, hajatuna ilaika katsir. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa ashabihi ummati wa sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Ali ya Kabir, ya Alim ya Qadir ya Sami' ya Basir ya Latif ya Khabir. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah. Doa ini sekaligus ditujukan kepada jamaah yang barangkali ada yang sedang sakit, yang sedang ada masalah, dan saya dapat kabar juga putranya Mas Nandar lagi kurang sehat, lagi demam ya. Kita doakan mudah-mudahan sakitnya, demamnya Allah angkat sekali. Juga ada juga tim dari kami dari MKI Media juga Mas Safa sedang sakit juga, ada gangguan di ginjalnya, dan juga Allah angkat penyakitnya. Dan juga semua jamaah ya, keluarga jamaah juga yang sedang tertimpa sakit saat ini, Allah angkat penyakitnya, juga Allah sembuhkan seperti sedia kala. Dan jazakallah khairan atas semua ilmunya. Terima kasih. Barangkali ini tema ini masih lanjut nih tentang kalau ke depannya tentang Khadijah, karena nih buku yang Babe baca sangat banyak, dan ketika kita coba mengut satu-satu satu perintilannya, barangkali mudah-mudahan juga memotivasi kita juga untuk memiliki buku itu, kemudian membacanya supaya lebih lengkap ya. Boleh. Juga ada Tuan Guru Suparman juga yang sedang sakit kurang sehat, mudah-mudahan Allah sembuhkan juga, Allah penyakitnya dan sehatkan seperti sedia kala, sehingga bisa kembali menemani kita dan tadabur di malam hari ya bersama kita Tuan Guru Suparman Fajar. Alhamdulillah wa syukurillah. Itu yang tadi doa yang saya ucapkan. Nomor satu tadi ya, doa yang saya ucapkan adalah tentang kesehatan, kedua tentang kekayaan, ketiga dengan ketakwaan, keempat dengan kemuliaan daripada mengenadahkan tangan dari manusia, yang kelima kita tadi saya mohon dibuang dari segala sifat malas, kikir, dan hutang. Begitu. Saya pamit dulu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, jamaah yang dimuliakan Allah, kita sudah menuntaskan baru satu cuil kisah tentang Khadijah radhiyallahu anha, dan mudah-mudahan masih ada waktu, kita masih diberi kesempatan umroh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mendapatkan kisah-kisah yang lebih hebat lagi, yang lebih banyak lagi tentang bagaimana keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Dan insya Allah kita akan lanjutkan kajian parenting di pekan depan. Dan jangan lupa besok masih bersama MKI, yaitu ada Ustadz Dodi Al-Jambari yang akan mengungkap tentang Asmaul Husna, dan di hari Kamisnya tentang Hisnul Muslim. Baik, sebelum tutup, kami ingatkan kembali tentang bagaimana kita MKI berharap dukungan dari semua jamaah sekalian untuk mendukung berbagai kegiatan ya, yang insya Allah akan selalu diselenggarakan oleh MKI untuk kita dan juga dari kita, karena ini sebenarnya kegiatan kita semua ya, jamaah MKI, salah satunya kegiatan yang di tanggal 2 September yang paling dekat ya, dan juga beberapa kegiatan lain yang insya Allah akan selalu diumumkan oleh pengurus MKI di setiap akhir kegiatan. Atau ingin disampaikan, Ustaz Selo, barangkali ada yang disampaikan sebagai closing? Besok ini nambahin aja, ada live dari Tanah Suci oleh Bu Nini karena beliau berangkat ya hari ini, Ustaz. Alhamdulillah wa syukurillah. Besok ada kajian bersama Sadori, dan insya Allah kita akan juga bersambung dengan Ibu Ninik yang sedang melakukan safar umrah ke Tanah Suci, dan mudah-mudahan nih keberkahannya kan juga nyampe ke kita ya,
karena kita bisa dimudahkan oleh Allah untuk juga bisa pergi ke Tanah Suci melakukan umrah bersama Majelis Keluarga Indonesia. Alhamdulillah wa syukurillah, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Alaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al